A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat An-Nazi'at. An-Nazi'at lagi. Nah, itu keregeder. An-Naba, kenapa An-Nazi'atnya? Surat An-Naba atau surat Amma. Yang kemarin ada dua sebutannya untuk surat ini, surat An-Naba atau surat Amma. Yang kemarin baru penamaan, yaitu namanya ada dua, surat Amma atau surat An-Naba. Ini yang lebih terkenalnya, surat ini namanya surat An-Naba. Kemudian poin kedua tentang korelasi antara surat An-Naba dan surat sebelumnya. Surat sebelumnya yaitu surat Al-Mursalat. Nah, kemarin sudah ininya kaitannya ada 3. Korelasinya kaitan antara surat An-Naba dan surat sebelumnya ada 3 poin ya. Jadi inilah diulas sedikitnya. Yang pertama, keterkaitannya itu ada kesamaan antara surat An-Naba dan surat sebelumnya Al-Mursalat, yaitu dalam hal mengungkap, menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan atau manusia itu dihidupkan kembali, dihidupkan lagi pada hari kiamat. Kemudian sama-sama menerangkan kemahakuasaan Allah. Kemudian Allah mencaci maki, merendahkan sedemikian rupa orang-orang yang menolak dan mengingkari, terutama yang mengingkari adanya hari kebangkitan atau manusia itu akan dihidupkan lagi. Nah, sehingga bagi mereka yang menolak, mengingkari keterangan tentang bahwa manusia itu nanti akan dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi, diciptakan kembali, bagi mereka hidup itu hanya di dunia. Mati, meninggal dunia itu adalah akhir dari perjalanan hidup manusia. Sehingga suka ada juga nih ya semacam pemeo atau apalah gitu ya, bahwa hidup ini hanya sekali, maka wah gitulah, nikmatilah, edankeun pokoknya gitulah untuk di dunia gitu, karena hidup hanya satu kali. Padahal hidup manusia itu hidup abadi, hidup di dunia ini tahap 1 gitu. Hidup di dunia ini adalah tahap awal, tahap 1 dari tahapan-tahapan hidup berikutnya hingga abadi. Nah, orang yang tidak percaya, yang mengingkari, menolak akan adanya hal tersebut, bahwa manusia akan dibangkitkan lagi, sebutannya dihidupkan lagi, diciptakan kembali di akhirat. Dan akhirat itu adanya nanti setelah dunia dan seluruh jagat raya ini mengalami kiamat, mengalami kehancuran dan dimusnahkan. Kemudian yang berikutnya 2 surat ini An-Naba dan Al-Mursalat sama-sama menerangkan kondisi, hal ihwal, keadaan, sifat atau karakter gitu, sifat-sifat dari surga dan neraka. Bagaimana nikmatnya gitu ya orang, kenikmatan artinya di dalam surganya, bagaimana kenikmatan yang Allah siapkan, yang Allah sediakan, dan itu sudah ada
Ya, kenikmatan surga seperti apa kenikmatan surganya yang Allah sediakan, Allah adakan, Allah siapkan, dan itu sudah ada hari ini gitu, sudah ada, karena ya manusianya saja yang belum waktunya untuk ke sana. Adapun Rasulullah SAW oleh Allah ya ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW itu yang diisrokan seperti surat Al-Isra-nya, surat Al-Isra diisrokan, Mi'raj dibawa oleh malaikat Jibril. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Rasulullah SAW dibawa oleh malaikat Jibril, dibawa terbang sampai melewati 7 lapis langit, bahkan sampai dibawa masuk ke dalam surga. Artinya surga sudah ada, Rasulullah sudah pernah masuk ke sana. Neraka juga demikian. Waktu Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW dibawa masuk surga oleh malaikat Jibril, dibawa masuk neraka. Nah, Rasulullah SAW ya menerangkannya di surga itu intinya kenikmatan yang Allah sediakan, Allah adakan, Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang takut itu kepada Allah. Dan rasa takutnya itu ditunjukkan, dibuktikan gitunya dengan ketaatan kepada Allah. Itu yang disebut orang-orang yang bertakwanya yang Allah sudah siapkan, Allah sudah adakan, Allah sudah sediakan balasannya, yaitu surga yang kenikmatannya Rasulullah SAW diantaranya menyebutkan tidak akan ada akal manusia yang mampu membayangkannya, itu nggak akan ada. Ya, seperti apa surganya tidak akan ada itu akal manusia yang mampu membayangkannya. Artinya sebetulnya jauh lah di luar mungkinnya gambaran yang bisa digambarkan gitu oleh akal manusia, oleh kecerdasan manusia berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis begini. Katakanlah anak akal manusia itu kemudian menggambarkan ini berdasarkan penjelasan ayat, penjelasan hadis. Akal manusia menggambarkan surga itu begitu, jauh sebetulnya dengan yang sesungguhnya pasti. Ya, tidak akan ada akal manusia yang bisa menggambarkannya, mengilustrasikannya. Mendingan itulah pokoknya. Mendingan itu daripada mendingan itu ulah tekan itu deh. Dan sebaliknya neraka juga mengerikannya seperti apa. Nanti juga di sini adanya. Ya, ini kan surat ini menerangkan, surat An-Naba sekarang dan surat Al-Mursalatnya kan menerangkan keadaan surga seperti apa, neraka seperti apa. Nah, di sini nantinya di ayat ke berapa itu yang mulai dari ayat 21 sampai 38 tuh cukup banyaknya di surat ini nih ayat-ayat yang menggambarkan dua surga seperti apa, neraka seperti apa. Yang diantaranya di ayat keberapanya hampir 27 gitu, berapa yang bagi penghuni neraka itu tidak ada minuman, sementara kan di neraka itu dibakar ya panas pasti, dan di sana kan mereka tidak mati, mereka hidup. Kalau yang hidup pasti artinya perlu makan, perlu minum. Ada nggak bagi penghuni neraka? Bagi mereka tidak ada minuman kecuali ini ya itu tuh berupa air mendidih dan nanah yang busuk. Nah, itu di antaranya. Nah, kemudian yang ketiga kemarin ini ya korelasinya adalah ada beberapa di surat Al-Mursalat yang Allah menyebutnya secara garis besar. Nah, di surat An-Naba ini pun tidak benar-benar rinci sebetulnya. Di surat An-Naba ini ada rincian bagi yang terdapat di surat Al-Mursalatnya, yang di surat tersebut, di surat Al-Mursalat itu Allah menerangkannya secara garis besar.
Nah, kemudian makna global dari surat ini, ya makna global dari surat An-Naba ini terbagi menjadi 6. Ya, makna globalnya terbagi menjadi 6 ya. Dari ayat 1 sampai 5 itu pembagiannya ya, makna globalnya ayat 6 sampai 16, 17 sampai 20, 21 sampai 38 dan 2 ayat terakhirnya 39 dan 40. Nah, ini baru satu sebetulnya ya, yang kemarinnya bagian pertama itu dari makna global dari ayat 1 sampai 5. Di ayat ini pun ya, ayat 1 sampai 5 di sini Allah masih menekankan, meyakinkan manusia gitu ya, meyakinkan manusia tentang adanya hari kebangkitan. Apalagi di surat yang sebelum ini kan surat Abasa. Ini hal yang amat sulit, sangat sulit lah manusia untuk sekedar percaya saja, apalagi sampai yakin. Wah, itu mungkin hanya hitungan jari, mungkin hanya hitungan jari itu orangnya, manusia itu yang yakin itu adanya hari pembalasan. Yakin dalam arti dibuktikan, artinya dibuktikan maksudnya apa yang diyakininya itu dibuktikan dengan amal perbuatan. Kalau yakin bahwa nanti akan dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi, ya terus harus bagaimana? Itu yang yakinnya, yang kalau di surat Al-Baqarah 46 di situ tuh yang yakin itu yang demikian. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Eta nu yakin gitu tah. Orang-orang yang khusyuk disebutnya. Khusyuk itu artinya orang-orang yang tunduk sepenuhnya, patuh taat kepada Allah, tidak kurang sedikit pun gitunya. Nah, orang yang demikian adalah orang yang yakin, yaitu orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah dan yakin bahwa hanya kepadanya lah mereka akan kembali. Nah, kemudian yang berikutnya nih, makna global yang kedua. Ya, makna global yang kedua sekarang nih ya, yang baru nih. Makna global yang kedua itu makna global yang pertama barusan, intinya itu ya, Allah masih nih di sini dalam surat ini, Allah di awalnya masih menekankan meyakinkan kepada manusia ya, tentang ada benar gitu bahwa manusia itu akan dihidupkan kembali di akhirat. Masih itu awalnya Allah menekankan yang demikian. Nah, sekarang yang baru ya, mulai dari ayat 6 sampai 16. Ini berarti cukup banyak ya, 10 ayat nih makna global yang kedua, ayat 6 sampai ayat 16. Nah, di ayat-ayat ini Allah menegakkan dalil dan bukti. Kalau di makna global sebelumnya gitunya, Allah menekankan kepada manusia, meyakinkan kepada manusia tentang pastinya, yakinnya hari kebangkitan atau hari manusia dihidupkan lagi. Nah, di ayat 6 sampai 16 Allah menunjukkan dan menegakkan dalil, hujah, bukti tentang hal tersebut. Ya tentunya kan manusia dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi itu nanti di akhirat, dan akhirat itu waktunya adanya akhirat itu setelah dunia dan seluruh jagat raya ini kiamat, dihancurkan dan dihilangkan.
barulah manusianya akan dihidupkan lagi oleh Allah. Itu sudah di akhirat nanti hidupnya. Nah itu yang ingin Allah tekankan, yang ingin Allah yakinkan gitu kepada manusia. Meskipun kenyataannya jangankan sampai yakin, untuk sekedar percaya saja banyak manusia yang tidak mau. Banyak manusia yang tidak percaya. Ada juga yang seperti tidak percaya lah. Seperti tidak percaya kalau ditanya percaya nggak ada akhirat? Oh percaya. Percaya nggak ada surga? Percaya. Percaya nggak ada neraka? Oh, percaya. Tapi tidak nampak di amalannya. Jadi seperti yang tidak percaya. Nah, seperti yang tidak percaya. Karena kalau memang yakin, kan mestinya untuk nanti gitu kan, untuk nanti disebutnya, untuk nanti datang ke akhirat, untuk nanti dihidupkan lagi di akhirat, itu harus membawa bekal dari sini, bekalnya dari dunia. Ya membawa bekalnya dari sini, dari dunia, dan bekalnya jangan ulah makaleput atau sanggup koneng atau ke akhirat der makalontong. bukan yang itu yang dimaksud perbekalan. Seperti kita di sini mau pergi kemana gitunya bawa perbekalan, ya itu nyerang koneng gitu. Luput. Ternyata perbekal yang dimaksud itu adalah amal. Ya, karena ini Allah sudah menentukan, Allah sudah juga menyampaikan dan menjelaskan tentang hal ini, ya bahwa apalah namanya bagian nasib, itulah bagian atau nasib seseorang di akhirat nanti itu hanya ditentukan oleh amal selama di dunia. Ini yang seperti yang tidak percaya. Karena tidak nampak, artinya ya amalan-amalannya itu tidak nampak sebagai persiapan itu untuk yang ini yang untuk dihidupkan kembali, untuk diciptakan kembali atau dibangkitkan di akhirat. Tidak mempersiapkan, artinya tidak mempersiapkan sama sekali. Nah di bagian kedua, mulai dari ayat 6 sampai 16, makna globalnya adalah Allah menegakkan, Allah menunjukkan bukti, Allah menunjukkan dalil bukti itu dan menegakkan hujah tentang kepastian hari kebangkitan atau hari akhirat, yaitu hanya dengan dengan berbagai macam dengan jumlah yang tidak terbatas sebetulnya bukti yang Allah tunjukkan, yaitu dengan begitu banyaknya hal-hal yang menunjukkan kemahakuasaan Allah. Di mana Allah tidak berkuasa? Artinya ya, Allah tidak berkuasa, tidak mampu untuk menghidupkan, menciptakan kembali manusia? Sangat banyak, bahkan tidak terhitungnya itu dalil, bukti, hujah gitulah ya, data yang mengarah ke arah sana, yang menunjukkan kemahakuasaan Allah tentang hal tersebut, tentang Allah berkuasa untuk menghidupkan kembali manusia. Nah ini bukti-buktinya sudah Allah tunjukkan kepada manusia, yaitu dengan Allah lah yang menciptakan seluruh makhluk yang ada, seluruh alam raya, jagat raya ini diciptakan oleh Allah. Kemampuannya sampai demikian, artinya nih ya, itu pun belum seberapa lah kalau diukur kemampuan Allah seluruhnya seperti apa, ya tanpa batas. Allah itu kan kemampuannya tanpa batas. Nah dulu Allah menciptakan seluruh makhluknya itu, Allah mampu untuk menciptakan seluruh makhluknya, mengadakan dari tidak ada menjadi ada.
Nah, tidak masuk akal gitu kalau Allah itu mampu menghidupkan kembali manusia yang sudah meninggal, masa Allah jadi nggak mampu? Dulu katakanlahnya dulu Allah itu mengadakan seluruh makhluknya yang asalnya tidak ada, seperti itu saja Allah mampu. Nah, untuk nanti menghidupkan kembali, merekonstruksi, mengulangi penciptaan manusia yang sudah mati, apa Allah tidak mampu? Nah, ini artinya inilah bukti, inilah dalil, inilah hujah dari Allah. Adanya alam raya ini kan menunjukkan kemahakuasaan Allah. Mengadakan seluruh makhluknya dari asalnya tidak ada. Kalau untuk manusia misalnya itu yang di surat Al-Baqarah ayat 28, nah kebetulannya mengapa gitu ya, mengapa manusia sampai tidak percaya? Kalau di Al-Baqarah ayat 28 ya, yang kaifa takfuruna billah. Nah, ini ya, bagaimana bisa kalian itu menolak, mengingkari, kufur bahasa Arabnya ya kan, itu takfuruna di sana. Bagaimana bisa kalian itu menolak, mengingkari Allah? Kalau masalah sekarang artinya bagaimana mungkin kalian mengingkari Allah, itu mengingkari ini penjelasan dari Allah tentang hal tersebut. Bagaimana bisa kalian mengingkari? Wa kuntum amwata, mulai dari sana. Wa kuntum amwata, padahal dulu kalian itu asalnya tidak ada. Fa ahyakum, kemudian Allah menciptakan kalian, Allah menghidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian. Summa yuhyikum, nah ini nanti Allah akan menghidupkan kembali kalian. Summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya lah kalian akan kembali, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Manusia semuanya akan kembali kepada Allah. Ini Allahnya mengadakan, menunjukkannya. Allah nih bagian yang kedua sekarangnya menunjukkan dalil, hujah, bukti, data dan sebagainya lah. Satu nih ya, dengan begitu banyaknya, bahkan tidak terhingga hal-hal yang menunjukkan itunya, hal-hal yang menunjukkan kemahakuasaan Allah. Mulai darinya Allah menciptakan seluruh makhluknya dari tidak ada menjadi ada. Dan kalau mungkin ini kalau bagi mereka yang mendalami mungkinnya pasti akan sangat terasa sebetulnya. Bagi orang yang mendalami itu, mendalami ya segala hal lah, bukan segala hal apapun lah gitunya yang ada gitu di di selama manusia hidup di dunia dengan bidangnya masing-masing lah. Misalnya ada yang ini saya baru-baru ini lihat sebuah tayangan orang meneliti tentang ikan lumba-lumba. Ternyata ini sudah 35 tahun mereka masih merasa belum sudah 35 tahun ini melakukan penelitian tentang lumba-lumba. Segalanya lah, sampai ke perilakunya, karakternya dan sebagainya gitu ya. Sampai oleh mereka itu kan berusaha menerjemahkan, karena lumba-lumba kan ada suaranya. Nah, sampai mereka itu berusaha menerjemahkan, ini kalau suara seperti ini ngomong apa sih lumba-lumba? Bisi kadaria cek lumba-lumba teh kabaturan teh. Bisi lumba-lumba teh lamun kalau suaranya seperti ini mereka berkomunikasi ternyatanya di antara sesama mereka itu berkomunikasi. Ini binatang di kita juga ada yang demikian. Kambing juga bersuara, sapi juga bersuara, ayam juga bersuara. Tapi kan suara ayam kalau ketika memanggil anak-anaknya untuk makan, coba dengar suaranya seperti apa ayam. Kemudian ketika ada bahaya, seperti apa suaranya? Ya beda lagi, hanya ya kan sakit gitu nawe lah.
hanya sekian saja gitu kalau binatang. Nah ternyata nih ya, ini saya lihat saja satu itu apa namanya tayangan yang mereka ini mempelajari dengan serius sampai 35 tahun ternyata belum bisa. Itu baru satu. Lumba-lumba makhluk di alam raya ini berapa banyak? Itu baru satu. Dalam waktu yang sekian lama ternyata mereka masih belum, artinya ya masih banyak hal lah gitu yang belum mereka pahami tentang satu makhluk Allah, yaitu lumba-lumba. Ada yang meneliti tentang semut, ada yang wah ternyata kan makhluk Allah itu dengan menurut mereka lah gitunya yang meneliti. Kita mendapat penjelasan dari mereka meneliti, banyaklah yang mereka terangkannya ya tentang yang mereka teliti tentang lumba-lumba kan gitu kan, tentang tentang semut kan, tentang ada yang tentang tumbuhan. Sementara makhluk Allah itu berapa banyak jenisnya. Nah itu semuanya gitu ya, itu semuanya menunjukkan kemahakuasaan Allah, yaitu dengan menciptakan seluruh makhluknya. Tidak ada makhluk Allah yang tidak ajaib. Kalau betul-betulnya artinya mengenali, mendalami, mempelajari satu makhluk Allah, coba dalami terus, katakanlah sampai habis lah gitunya, pasti menakjubkan kesimpulannya. Jangankan yang biasa sehari-hari lah misalnya. Hari kita pakuran pada toge menakjubkan luar biasa sebetulnya. Toge kecunguk apa coba, semuanya menakjubkan. Ini juganya ini yang apa namanya, ada yang meneliti tentang lalat. Ternyata apa sih maksudnya Allah mengadakan lalat? Ya kalau bagi awam, lalat itu hanya ya makhluk yang manusia sering merasa terganggu kan ya lah. Manusia sering merasa terganggu lah dengan adanya lalat. Nah, tapi ternyata kan ada nih di antaranya yang menerangkan lalat bisa mengungkap kasus pembunuhan. Dengan bantuan lalat itu kasus pembunuhan bisa terungkap. Di antaranya seperti ini, andai ini ya pembunuhannya itu misalnya menggunakan senjata tajam, hingga si senjata tajamnya itu ya kena darah lahnya, misalnya kena darah si korban, dicuci bagaimanapun simpen lalat pasti ada. Nah ternyata gitunya ini dalam satu kasus misalnya, dalam satu kasus saya lihat itu ternyata mereka mencari barang bukti itu padahal senjata tajam yang digunakannya itu sudah dicuci, dia simpan. Ternyata digunakan ketika disimpan ada lalat datang, diteliti si senjata tajamnya ternyata ada, masih tertinggal di situ. Itu lalat yang menemukannya, yang menunjukkannya. Itulah diantaranya ya kalau kita kan melihat lalat ya itulah makhluk yang mengganggu. Sementara fungsinya masa itu kan mustahil Allah menciptakan satu makhluk dengan fungsi yang tidak jelas. Masa emang Allah teh heureuy naon ieu teh. Semuanya berfungsi dan semua satu sama lain itu benar-benar ada keterkaitan sehingga menjadi satu sistem yang sempurna, di mana intinya semuanya itu Allah peruntukan bagi manusia. Manusia nah we nepi ka sabeleun. Manusia nah we nepi ka sabeleun. Allah menciptakan alat untuk siapa? Sebetulnya kan untuk manusia. Pokoknya dari alpukat mah tukar saha. Apa kudu ieu tuh Allah menciptakan alpukat keur saha? Tak ulah kapiheulaan ku kalong keur urang sebenarnya modo keur jelema.
Nah kemudian yang juga ini nih ya, mengadakan, menciptakan segala sesuatunya. Nah di mananya hal itu salah satunya yang menunjukkan apanya bahasa kitanya ya, yang menunjukkan bahwa manusia itu akan dihidupkan kembali setelah matinya. Dalil-dalil atau ayat-ayat yang demikian itunya, yang itu ciptaan Allah itu adalah ayat. Intinya lah tentang kemahakuasaan Allah. Kalau bagi yang percaya, beriman, yakin dengan apa yang Allah turunkan melalui Rasulullah SAW, banyak penjelasannya, baik ayat ataupun hadis yang menerangkan intinya bahwa nanti itu kiamat, manusia akan dihidupkan lagi. Nah, kalau melalui iman kepada Rasulullah SAW yang membawa penjelasannya, membawa ilmunya tentang hal tersebut, itu lebih utama lagi. Andai tidak berdasarkan yang demikian, nah maka ini juga semuanya sebetulnya mengarahkan ke sana. Mimma yadullu ala imkani i'adatin nasi ba'dal maut, itu semuanya menunjukkan atas benarnya bahwa manusia itu akan dihidupkan kembali setelah matinya. Itulah makna globalnya nih ya, dari ayat 6 sampai 16. Kemudian makna global yang ketiga, ayat ke-17 sampai 20. Nah, ini yang barusan saya katakannya bahwa kalau manusianya beriman dengan apa yang Allah turunkan, yaitu agama Islam di sini ya yang dimaksudnya. Kalau saja manusianya beriman terhadap apa yang Allah turunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam Islam ini, Islam itu kan di dalam Al-Qur'an kah atau di dalam hadis, penjelasan tentang hal ini ada. Ya, Allah menerangkan waktunya. Ya, Allah menerangkan waktunya kapan manusia itu udah dibangkitkan lagi dan dikembalikan. Nah, di ayat ini Allah menyebut dengan inna yaumal fasli. Al-faslu itu hari kepastian. Adapun tanggal, nah itu yang Allah rahasiakan. Tanggal berapa sih kiamat? Tahun berapa sih kiamat? Wah, itu segala ada yang tahu. Ada yang memperkirakan kalau dihitung dari zaman Nabi ya sekitar 2500 tahun lah. Nggak akan ada, Nabi saja nggak bisa, nggak berani mengatakan demikian. Ketika Rasulullah SAW kan ditanya persisnya gitu hari kiamat dalam arti ini saja nih ya, kehancuran dan dimusnahkannya alam raya itu kapan, Rasulullah hanya menyebutkan ilmunya tentang hal tersebut hanya ada pada Allah. Rasulullah juga nggak berani memperkirakan. Perkiraan sudah jelas itu hanya Allah yang tahu, dan manusianya malah mengira-ngira. Tidak ada yang tahunya, tapi di sini menyebutnya inna yaumal fasli kana miqata. Hari kepastian itu sudah Allah tetapkan waktunya. Sudah Allah tetapkan waktunya, tapi itu tidak diberitakan. Itu masalahnya bagi manusia, katakanlahnya. Ya itu masalahnya. Sudah Allah tetapkan. Waktunya itu sebetulnya sudah Allah tetapkan. Hanya Allah tidak membuka, Allah tidak memberitahukannya kepada siapapun. Bahkan malaikat Jibril saja. Malaikat Jibril itu kan makhluk terdekat dengan Allah. Malaikat Jibril, tangan kanan, anggaplah dalam tanda kutip, malaikat Jibril itu tangan kanan Allah, yang paling dekatnya saja nggak tahu. Tepatnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa kejadian kiamat, malaikat Jibril juga kalau ditanya saya tidak tahu.
Padahal malaikat Jibril itu kan tangan kanan Allah. Malaikat yang tiap hari oleh Allah diajak bicara, diajak ngobrol. Allah berbicara dengan malaikat Jibril tiap hari. Tapi untuk yang ini tetap Allah rahasiakan. Ya, kapan terjadinya persisnya, kalau kita menyebutnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, tidak akan ada yang tahu. Rasulullah SAW tidak tahu, malaikat Jibril tidak tahu, apalagi selain mereka. Apalagi ya selain malaikat Jibril, selain Rasulullah SAW. Oh nanti kiamat kira-kira jangan kan. Nabi saja nggak berani mengatakan demikian. Karena betul-betul hanya Allah yang tahu. Dan Allah sudah menyebutkan juga bahwa kejadian kiamat itu tiba-tiba. Ketika dunia ini dalam keadaan normal saja, seperti katakan seperti inilah kehidupan sehari-hari berjalan normal saja. Kiamat itu terjadi tiba-tiba. Kemudian yang keempat, makna global yang keempat. Barusan yang ketiganya itu tentang terjadinya hari kiamat itu sudah ditetapkan. Kalau Allah sudah menyebut, berarti dengan waktunya juga sebetulnya sudah ada kiamat itu kapan. Allah sudah menyebut bahwa akan terjadi kiamat kapan, sudah ada sebetulnya waktunya. Dalam perencanaan Allah, katakanlahnya dalam perencanaan Allah itu sudah ditetapkan sebetulnya. Hanya itu tidak dibuka, tidak diungkap, tidak diberitahukan kepada siapapun. Jadi ini benar-benar nih Allah menyimpan rahasia tentang hal itu, benar-benar rapi, anggaplah. Nah, tidak Allah beritahukan kepada malaikat Jibril, tidak Allah beritahukan kepada semua nabinya lah, itunya bukan hanya Rasulullah SAW. Kapan terjadinya kiamat? Tapi kan dari ini berdasarkan ini hadis dalam kitab Bukhari kalau nggak salahnya, yaitu tadi yang ini antara waktu antara aku diutus dengan kiamat. Itu seperti ini, Rasulullah berisyarat dengan dua jarinya. Ya, waktu aku diutus itu antara waktu aku diutus dan kejadian kiamat itu seperti ini. Rasulullah SAW mengungkapkan demikian sambil berisyarat menempelkan dua jarinya. Artinya sangat dekat. Nah, karena memang Rasulullah SAW itu kan Nabi terakhir. Kalau kita hitung ternyata Rasulullah itu kapan bicara demikian, bersabda demikian, Rasulullah kapan? 15 abad yang lalu. 15 abad yang lalu Rasulullah bersabda demikian, yang berisyarat seperti ini. Artinya dari waktu beliau diutus sampai hingga terjadi kiamat itu sudah sangat-sangat dekat. Padahal kalau kita hari ini ya, kita hidup hari ini, Rasulullah bersabda demikian itu kapan? 15 abad yang lalu. Jadi yang disebut sudah dekat itu bagaimana? Ya nggak tahu akhirnya gitu kan, kita ya nggak tahu karena kenyataannya demikian. Rasulullah sudah bersabda demikian, bahkan sebetulnya kan di mata Allah umur alam raya ini sejak Allah menciptakan sampai nanti kiamat itu ibarat satu kedipan mata. Allah menyebutnya hanya sekejap, artinya sangat sebentar. Ya, bisa jadi kan entahnya kita lahir kapan, kemudian kita meninggal kapan. Ya itulah satu generasi manusia yang di sana kita hidup. Setelah kita tidak ada nanti kan dilanjutkanlah dengan generasi manusia berikutnya. Entah berapa lama lagi ke depan, puluhan tahun kah, ratusan tahun kah, ribuan tahun kah gitu ke depan itu terjadinya kiamat. Hanya Allah yang tahu. Tapi sebetulnya itu sudah ditetapkan waktunya. Bukan tidak ada kejelasan sebetulnya, jelas kapan, tapi hanya Allah yang tahu. Allah tidak mengungkapnya kepada manusia. Nah, ini berdasarkan ayat inna yaumal fasli kana miqota. Sesungguhnya hari kepastian itu sudah ditetapkan waktunya. Tapi jangan minta kapan itulah sing puguh.
Orang jahiliyah dulu yang ngomong gitu tetap diturutan. Orang-orang jahiliyah dulu yang ketika Rasulullah bicara kiamat, 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 iraha lah. Lila. Kiamat, kiamat. Ayo bang ngomong kiamat, kiamat. Sok pusing bugu iraha. Coba yang jelas kapan waktunya. Itu dulu orang-orang kafir itu mengatakan demikian. Apa Allah harus mengikuti keinginan mereka? Ya juga enggak kan? Tetap saja Allah rahasiakan kiamat itu kapan. Tapi sebetulnya itu sudah ditetapkan oleh Allah dan itu pasti terjadi. Di sini kan jelas kan maksudnya Allah apa? Menguji manusia. Percaya enggak? Banyak ternyata kan yang tidak percaya. Satu menguji berarti kan kalau melihat kenyataannya kan ada yang percaya, ada yang enggak ya ketika Allah menyampaikan hal seperti ini. Kemudian yang kedua, bagi yang percaya. Kenapa Allah rahasiakan kiamat itu kapan? Bisa jadi, katakanlah ya, bisa jadi terjadi di saat kita masih hidup. Bisa jadi entah kapan ketika kita sendiri sudah tidak ada. Ya justru dengan tidak diungkap, tidak dibuka, hanya menyatakan pasti itu sudah ditetapkan waktunya. Ternyata itu kan supaya manusia itu selalu bersiap. Ya, supaya manusia selalu bersiap karena manusia tidak tahu kapan kejadiannya. Beda dengan yang sudah tahu. Ya biasa SKST setelah kalau kiamat sudah tahu iya sistem kebut semalam itulah. SKST seperti dulu kan waktu sekolah minggu depan ulangan. Sejak kapan belajarnya? Ngapalkeun mun sebut nanti kan suka ngapalkeunnya menghadapi ulangan teh kan mengapalkeun belajar di rumah. Diberitahu oleh gurunya minggu depan ulangan, kira-kira mulai belajarnya kapan? Kalem atuh saminggu deui. 1 hari lewat tak tidak belajar, sisa 6 hari tenang saja kan masih ada 6 hari lewat lagi 1 hari tidak belajar tinggal 5 hari ya eta pan SKS teh malam harinya baru bener mal ulangan anak siga gitu sok kenapa nu sistem SKS mah punten 4 paling punten 5. Beda dengan yang memang rajin belajar, rajin menghafal kan. Ya justru dirahasiakan itu supaya demikian. Kalau dirahasiakan, kalau diungkap, dibuka manusia itu hanya akan ya nanti saja beramalnya ketika sudah dekat. Ya padahal kan kalau mendadak demikian berapa banyak sih amal yang bisa dilakukan kalau nanti sudah dekat baru beramal? Minim berarti amalnya sangat minim. Ini justru ini nih kalau kita menafakuri justru dengan Allah merahasiakan kematian juga kan Allah rahasiakan. Allah merahasiakan hal-hal seperti ini justru karena Allah itu menyayangi manusia supaya manusianya selalu bersiap beramal, bukan SKS. Sistem kebut semalam deh kan belajar nanti kan semalam kita subuh belajar lagi bukan semalam udah subuh karena diajar ini sekolah jam genep ngapal kena karena pada subuh 3 jam 5 tapi jam genep kau coba dalam waktu 1 jam cukup apa mana cukup itulahnya perbandingannya demikian ya mana cukup belajar hanya 1 jam mendadak demikian. Tidak diberitahu, tahu-tahu Cilegur keluarkan kertas lembar. Nah, kan dulu kan suka gitunya. Tiba-tiba kan tuh kabejaan heula. Terlihatlah orang yang rajin belajar dan yang tidak belajar. Ribu kan ulangan nanti pan tung nama selesai tidak selesai kumpulkan selesai tidak selesai kumpulkan pasti aya di mana lah guru killer namanya di mana ge aya guru killer malah cek muridna sidiknya guru teh terang ngabejaan teh ngarah harapalkeun ngarah rajin karena tidak tahu kan kapan ulangan gitu lah ga eta nya analoginya kan saya kira mudahnya.
Justru yang tidak boleh memberitahu itu oleh mayoritas murid mah justru pika sabaleun pan teh guru teh nya kok bejaan atuh rek ulangan teh ari di bejaan matak teh di bejaan ge kitu maksudna teh. Karena kalau diberitahu kan belajarnya sesaat sebelum berangkat sekolah baru belajar. Mana cukup dengan persiapan demikian. Hasilnya ngitung kanjing. Emang nanti ke akhirat bisa dengan ngitung kanjing gitu. Untuk masuk surga ngitung kanjing karena akan ada pertanyaan yang harus dijawab nanti. Kan di akhirat itu akan dihisabkan, ada kan ya hisaban itu di pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Allah. Banyak hitung kancing gitu teh. Panjelema mah itu ditaranya. Kancing lagi gitu di akhirat mah. Karena dihidupkan di akhirat manusia itu semuanya dalam keadaan telanjang. Wah gitu kancing kumaha coba kita jawab. Kemudian yang keempat. mulai Mana global keempat yaitu dari ayat 21 sampai 38. Nah, ini yang paling panjangnya kalau rangkaian makna mah dari ayat 21 sampai 38. Nah, di mana di dalam ayat-ayat ini Allah menerangkan, intinya hanya menerangkan tadilah karakter, sifat, hal ihwal atau keadaan surga dan neraka, tentang keadaan orang-orang kafir dan orang-orang yang bertakwa. Yang garis besarnya itulah bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang tidak percaya, yang menolak, mengingkari, itulah sebutannya ya. Apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, maka siksalah yang akan didapatkan oleh mereka. Ya, Allah akan mengazab mereka, Allah akan menyiksa mereka. Sementara bagi orang-orang yang beriman, yang percaya dan dibuktikan, itunya dibuktikan. Nah, dibuktikan dengan ketaatan, dibuktikan dengan amal. Bukan hanya ketika ditanya seperti tadinya, ketika percaya nggak ada akhirat, percaya. Percaya nggak ada surga, percaya. Percaya nggak ada neraka, percaya. Tapi tidak nampak, gitu. Tapi tidak terlihat di amalannya, gitunya, yaitu tidak mengerjakan amalan-amalan yang akan menjadi bekal, gitulah anggapnya, amalan-amalan yang akan menjadi bekal dirinya nanti di akhirat. Nah, itu tidak terlihat, itu tidak nampak. Garis besarnya sebetulnya yang demikian itu ya, yang demikian Rasulullah SAW menyebutnya sebetulnya itu adalah orang-orang Islam yang hidup di dunianya itu mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Orang kafir kan jelas tidak mempersiapkan sama sekali. Ya, kalau orang kafir kan mereka tidak akan mempersiapkan dirinya dengan beramal soleh untuk nantinya untuk menjadi bekal, untuk menjadi bekal nanti hidup di akhiratnya. Kan mereka namanya juga orang kafir, orang yang mengingkari, menolak, tidak percaya adanya hidup setelah mati, tidak percaya adanya akhirat. Ya, mana mungkin mereka mempersiapkan, percaya saja enggak. Ini masalahnya nih ya, yang hanya itulah hadis yang itunya betul-betul jawamiul kalim, hadis yang ini yang antum latat baunna sunnana man kana qablakum. Kalian akan hidup mengikuti cara-cara orang-orang yang hidup sebelum kalian, yaitu orang-orang kafir sebelum ada Islam. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, artinya sedikit demi sedikit, satu macam, dua macam, tiga macam, akhirnya banyak sebetulnya orang Islam, bahkan banyak orang Islam yang ya benar-benar seperti orang kafir, tidak sedikit pun
melakukan suatu amalan untuk bekal di akhirat, nggak ada. Banyak orang-orang Islam yang demikian. Yang minim ada, ya beragam lah tentunya. Ini bahkan sampai ada gitu kan, sampai ada gitu orang Islam yang tidak melakukan satu saja gitulah amalan supaya menjadi bekalnya di akhirat, nggak ada sama sekali. Nah itulah orang yang di dalam sebuah hadis yang disebutkan orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka pasti orang Islam nih ya, karena kalau orang kafir kan abadi. Orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka adalah orang yang hanya punya iman sebesar debu di dalam hatinya. Amal solehnya mana? Nol besar. Ya artinya ketika hidup di dunianya dia tidak beramal soleh untuk sebagai persiapan, sebagai perbekalan dirinya nanti di akhirat. Tapi dia orang Islam. Ada iman di dalam hatinya. Nyata tangan sekali gitu dah. Hanya sebesar debu. Jadi ketika atau selama hidup di dunianya bagaimana orang yang seperti ini? Persis seperti hidupnya orang kafir, yaitu tidak mengamalkan, tidak melakukan amalan-amalan yang akan menjadi bekalnya di akhirat nanti. Itu banyak orang Islam yang demikian. Terutamanya ini kan Allah yang menetapkan, dan terpenting, yang paling penting, yang paling utama, yang terbesar bekal untuk nanti di akhirat adalah sholat. Itu Allah kan yang menetapkan kan, amal paling utama di dunia, amal terpenting selama manusia hidup di dunia itu adalah yaitu kan yang akan menjadi bekal nanti di akhirat. Banyak yang tidak mempersiapkan diri, padahal kalau ditanya percaya nggak ada akhirat, percaya karena dia seorang muslim. Nah, karena dia orang Islam, ada iman di dalam hatinya. Tapi ternyata ini nih seperti orang kafir, dan kan tadi hadis tadi sudah menyebutkan demikian. Itu pasti ada, pasti benar. Apa yang disabdakan Rasulullah SAW itu tidak ada satupun yang salah, semuanya benar. Dan Rasulullah sudah menyabdakan yang demikian, yaitu latatba'unna sunnana man kana qablakum. Kalian orang Islam hidupnya itu mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Dan diantaranya terkait dengan hal ini yaitu tidak melakukan amal soleh yang akan menjadi bekal dirinya di akhirat, padahal muslim, padahal orang Islam. Nah kalau orang kafir tadi kan pantas apa mereka mempersiapkan diri gitu untuk nanti di akhiratnya? Ini sama sekali tidak ada. Malah diikuti oleh orang-orang Islam. Nah ini melalui ayatnya dua ayat nih mewakili nih ya yang disebut di sini makna global yang keempat, ayat 21 sampai 38. Allah menerangkan ragam, itulahnya Allah menerangkan ragam macam siksaan orang-orang yang masuk neraka, dan beragam atau macam kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa di dalam surga. Jadi sebenarnya kalau mau dibaca silakan nih dari ayat 21 sampai 38. Nah ini diwakili lah itunya ini oleh ayat inna jahannama kanat mirsoda. Sesungguhnya neraka jahanam itu mengintai. Itu terjemah harfiahnya lah itunya, mengintai. Ngintip-ngintip, mengawasi, yang akhirnya menerkam itu ya maksudnya. Ya itulah kalau sudah masuk neraka demikian. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang hati-hati,
orang-orang yang teliti, apik gitu hidupnya yang tadi intinya ya. Yang demikian itu orang yang menunjukkan, membuktikan gitunya, menunjukkan keyakinannya tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka itu dengan mempersiapkan, melakukan itu amalan-amalan yang akan menjadi bekal dirinya di akhirat. Nah, ini Allah sudah menyebut di ayat ini innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu ada mafaza, al-fawz, al-falah, sekitar itulah. Ada kemenangan besar, ada keuntungan besar, ada kesuksesan besar gitulah intinya, keuntungan, kemenangan, apalagi lah itunya sekitar itulah hanya maksudnya ya. Nah, bagi orang-orang yang bertakwa ada hal yang demikian, ada keuntungan, ada kemenangan, ada kesuksesan besar bagi mereka nanti di akhirat. Nah, kemudian yang terakhir nih di 2 ayat terakhir sebagai penutupnya, ya dari mana global ini ya, sebagai penutupnya 2 ayat terakhir surat ini mengabarkan, menekankan, menegaskan bi anna hadzal yauma haqqun la raiba fih. Itu ditekankan lagi oleh Allah di akhir surat ini, bahwa hari, masa, waktu tersebut yaitu intinya kan tentang akhirat, di mana manusia itu dihidupkan lagi, dibangkitkan, diciptakan kembali itu nanti di sana gitu di akhirat. Nah, Allah menekankan, menegaskan di akhir surat ini bahwa waktu, saat, hari tersebut itu hakun. Kan makna hakun itu kan benar, yakin, pasti, itulah bahwa waktu tersebut, saat tersebut, yaitu waktu itu nanti manusia dibangkitkan, dihidupkan kembali lagi, itu yakin, itu pasti, la raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan. Jadi kalau ada yang ragu, yang salah bukan Allah, artinya orangnya kenapa ragu? Padahal Allah sudah menegaskan, meyakinkan ini pasti, hanya jangan nanya kapan waktunya, itu yang Allah rahasiakan. Ini kan kejadian ininya di hadis ini juga pernah beberapa kalinya saya sampaikan nih hadis ini. Malaikat Jibril yang ketika Rasulullah sedang berkumpul, bermajlis dengan para sahabat di dalam masjid, masuklah orang asing. Lalu bertanya, orang itu langsung menghampiri Rasulullah, melewati para sahabat, langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Di antara pertanyaannya itu kan kapan kiamat? Rasulullah kan menjawabnya, mal mas'ulu bi a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Setelah semua pertanyaan orang ini dijawab, orang itu kemudian keluar dari masjid. Rasulullah kemudian memerintahkan, coba lihat lagi orang itu masih ada nggak? Baru saja keluar pintu, begitu sahabat menyusul keluar masjid sudah nggak ada. Apa kalian tahu siapa orang tadi? Itu adalah malaikat Jibril yang mengajarkan agama ini kepada kalian. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Jibril saat itu maksudnya mengajar, bukan malaikat Jibril bertanya. Emang Rasulullah dapat agama dari siapa? Makanya maksudnya malaikat Jibril yang bertanya. Kan malaikat Jibril bertanya, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Rasulullah bisa menjelaskan, bisa menjawab, menjelaskan ilmunya dari siapa? Kan yang mengajarkan Islam kepada Nabi itu malaikat Jibril. Jadi maksudnya mengajarkan agama ini kepada kalian seperti pura-pura bertanya, orang gitunya malaikat Jibril. Islam itu apa sih? Oleh Rasulullah dijelaskan itu. Padahal Jibril nanya, emang Jibril itu apa? Islam itu apa?
Tapi di antaranya ditanya tentang kapannya waktu terjadinya kiamat. Rasulullah menjawab, mal mas'ulu bi'a'lama minasail. Nah, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Itu jawaban diplomatis. Artinya sama-sama tidak tahu tentang hal tersebut. Nah, tapi tentang kepastiannya, ini di 2 ayat terakhirnya penutup dari surat Abasa. Di 2 ayat terakhir sebagai penutupnya Allah mengabarkan sekaligus untuk meyakinkan bahwa hari, waktu, saat terjadinya kiamat atau akhirat itu hakun la roiba fih. Itu yakin. Itu pasti, tidak ada keraguan sedikit pun. Dan juga nih ya, di ayat terakhir ini Allah mengingatkan kembali, Allah mengingatkan kembali kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya. Allah mengingatkan lagi, kurang kumaha sebut nanti bager pisan Allah mah. Negdruk jelema teh tidak percaya, diingatkan lagi oleh Allah, diingatkan lagi. Ya, Allah mengingatkan orang-orang kafir bahwa apabila tetap bersikap demikian, tetap saja tidak mau percaya apalagi yakin, maka Allah sudah memberitahu, Allah sudah menyampaikan bahwa azab bagi mereka itu adalah azab yang pedih. Ya. Di ayat ininya Allah menyebutnya azab yang pedih bagi mereka, dan itu sebetulnya sudah dekat. Ya, seperti sabda Rasulullah tadi lah, antara aku diutus dan kiamat itu hanya seperti ini nih. Ya, Rasulullah menempelkan 2 jarinya, artinya sangat-sangat dekat. Ya, azab dari Allah bagi orang-orang yang tetap saja tidak mau percaya, apalagi yakin tentang adanya akhirat, adanya surga, adanya neraka, adanya kenikmatan gitunya, adanya azab nanti di akhirat. Nah, Allah mengingatkan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Allazi yatamannawuna min syiddatihi an ya'uda turoban. Di ujung ayatnya, di mana mereka nanti gambarannya setelah benar-benar kena, benar-benar merasakan azab di neraka karena ketidaksanggupan mereka, artinya ya ketidakmampuan, ketidaksanggupan manusia merasakan siksa neraka, hingga mereka mengatakan mereka berharap menjadi tanah saja yang tidak diazab oleh Allah. Ya, tanah itu tidak disiksa oleh Allah. Kenapa tanah tidak disiksa? Nah, karena tanah itu taat kepada Allah. Mana ada tanah yang melanggar? Nggak pernah ada satupun tanah yang melanggar. Kalau kebetulan besok nih masih kajian tahdzibul akhlak kan masih ini ya, masih tentang bagaimana mengobatinya, bagaimana solusinya, bagaimana ya kalau sudah ada di dalam hati, artinya ya bagaimana ini mengobatinya. Kalau di dalam hati itu ada takabur dengan ilmu agama, ini yang aneh sebetulnya kan. Ini yang aneh kan. Semestinya kan kalau mempelajari ilmu agama itu menjadi tawadu dan takut kepada Allah. Ini malah takabur mempelajari ilmu agama. Nah, kalau itu terjadi, maka di antara solusinya gitunya, di antara menyembuhkannya adalah ini di antaranya ketika melihat binatang jangan takabur. Kenapa kita takabur dengan binatang? Karena kan manusia tahu bahwa dirinya itu makhluk terbaik. Di antara semua makhluk itu kan manusia itu makhluk terbaik. Melihat binatang, manusia merendahkan binatang, itu saja tidak boleh.
Mestinya apabila gitunya melihat binatang, yakinlah bahwa dalam hal ini ya mereka lebih baik dari kita. Binatang tidak pernah ada yang melanggar. Binatang tidak pernah ada yang melanggar. Tapi manusia, tapi kita yang ngakunya makhluk terbaik, pelanggarannya sampai nage sabaraha hiji melanggar turun-urun. Jadi itu alus keneh mana sebetulnya. Kalau menjadi manusia yang taat, nah benar. Kalau menjadi manusia yang taat, allazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ternyata manusia itu menjadi yang terbaik itu kalau demikian. Itu di surat Al-Bayyinah ayat 7-nya. Innallazina amanu wa amilus solihat, garis besarnya beriman dan beramal soleh. Ayat tersebut menyebutnya sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Innallazina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik makhluk atau makhluk terbaik. Nah, ternyata kan harus jadi catatan, harus digaris bawahi. Jangan merasa sebagai makhluk terbaik lalu ujub, merasa lebih baik daripada binatang, padahal binatang dalam hal ketaatan kepada Allah jauh lebih baik dari manusia. Kalau menjadi manusianya yang beriman dan beramal soleh, artinya yang taat kepada Allah, nah baru. Tapi kan justru kalau manusia yang demikian malah takabur justru jauh dari takabur kalau orang yang demikian, yang benar-benarnya secara hakiki lah itu beriman dan beramal soleh. Nah barusan yang terakhir nih ya, di 2 ayat terakhir ya Allah menutup 2 rangkaian ayat-ayat di dalam surat An-Naba ini ya, dengan penegasan bahwa hari kiamat itu pasti, yakin, tidak ada sedikit pun keraguan tentang kepastiannya. Artinya ya, tidak ada sedikit pun keraguan tentang kepastiannya. Dan Allah mengingatkan orang-orang yang tetap tidak mau percaya, mengingkari, menolak tentang hari kiamat, Allah mengancam dengan azab yang pedih bagi mereka. Nah, di mana Allah sudah memberi gambaran setelah benar-benar merasakan siksaan neraka yang jauh di luar kemampuan manusia menahan rasa sakit, barulah mereka mengatakan di 2 ayat terakhirnya, ya laitani kuntu turoban, andai aku ini menjadi tanah saja. Nah, sudah demikian tanya ya di mana nih ya secara keseluruhan surat ini poinnya gitulah, intinya gitu. Kalau baru saja berdasarkan ayat 1 sekian sampai sekian, ayat sekian sampai sekian. Nah sekarang secara keseluruhan itu ya surat ini ini adalah at-tahwil wa takhwif. Maksudnya gitu ya, ini secara makna secara keseluruhannya adalah ayat ini seperti ini. Kebetulan kan baru-baru ini juga ya, belum lama 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, kejadian gerhana. Kejadian gerhana itu Rasulullah mau menyampaikan, menerangkan. Allah mengadakan, Allah menetapkan itu ya, Allah mengadakan kejadian gerhana itu untuk memunculkan dan menanamkan rasa takut pada hati manusia. Itu maksud Allah mengadakan gerhana. Dan ini dibuktikan dulu oleh Rasulullah SAW. Ketika terjadi gerhana, Rasulullah SAW ketakutannya luar biasa. Yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW dengan kejadian gerhana itu adalah dalam hadisnya itu ya, aku takut gitu kalau kejadian gerhana ini kemudian diikuti dengan kiamat. Kita mau mau bagaimana? Itu yang dulu ditakutkannya oleh Rasulullah SAW. Nah secara umumnya atau
ringkasannya lah itunya surat ini dari ayat 1 sampai 40 ini adalah apa namanya barusannya Allah ingin gitulah, Allah bermaksud menanamkan rasa takut di dalam hati manusia. Kemudian Allah pun menanamkan rasa takutnya itu ya dengan menyampaikan ancaman-ancaman yang berat. Agar ini ya sama nih ya, agar pada diri manusia itu ada itu rasa takut. Karena ini hakikatnya, artinya mau percaya mau enggak itu seolah-olah Allah itu ya terserah si manusia mau percaya mau enggak, tapi kan tidak akan mengubah hakikat yang sesungguhnya, yaitu manusia itu nanti akan dihidupkan lagi di akhirat dan akan diadili, dihakimi, itu dimintai pertanggungjawaban atas seluruh amalnya. Apabila tadi kita beriman beramal soleh pasti masuk surga, jika tidak demikian pasti masuk neraka. Ini terlepas dari manusia mau percaya mau enggak terserah. Ini hakikat yang sesungguhnya, ini yang sebenarnya yang akan terjadi, yang akan dialami dan dijalani oleh manusia. Jadi jangan sampai, ini artinya Allah sudah menyampaikan di sini, jangan sampai menjadi orang yang menyesal seperti yang Allah sampaikan di 2 ayat terakhir. Setelah masuk neraka barulah mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba. Andai aku ini menjadi tanah saja. Setelah mereka mendapatkan siksa neraka itu, diantaranya siksaan yang mereka dapatkan itu apa yang diterangkan di ayat seberapa teh anu ieu teh yang menerangkan tidak ada minuman bagi mereka kecuali air yang mendidih dan nanah. Ayat naon itu tadi keur butuh nih serek pokna di anu ya. Mulai dari ayat 17 tadi tanya inna yaumal fasli kana miqata, hari kepastian hari kiamat maksudnya itu sudah ditetapkan waktunya. Inna jahannama kanat mirsada litoghina ma'aba. Ayat ini mananya? Oh 25-nya. Mulai dari ayat 24. La yazukuna fiha barda. Nah, tidak ada kenyamanan sama sekali, artinya tidak diberi istirahat meskipun sedetik. Tidak diberi, itu tidak ada rasa nyaman, diberi sedetik saja untuk istirahat itu dari azab di neraka, enggak ada. Boro-boro diberi waktu seminggu tah bisa rek ngaso heula. Bisa nyantai heula merasakan jeda gitulah dari azab di neraka. 1 detik saja enggak dikasih oleh Allah. Ininya yang la yazukuna fiha barda wala syaroba, juga tidak ada minuman di sana. Illa kecuali ini minuman yang ada bagi penghuni neraka, hamiman wa ghosaqo. Air yang mendidih, ada lagi yang besi yang mendidihnya, bukan air lagi. Ya logam itunya, air yang mendidih, ada logam yang mendidih, wagosako, dan itulah darah bercampur nanah yang bau busuknya. Nah gitulah bau busuk neraka beda dengan bau busuk di sini. Teruslah itu tanya mana globalnya barusannya. Ada 6 itu mana globalnya. Berdasarkan pembagian ayatnya 1 sampai 5, kemudian yang kedua ayat 6 sampai 16, yang ketiga ayat 17 sampai 20, kemudian ayat aja yang ini ya betulnya. Kemudian ayat 21 sampai 38 dan yang ke-6 ayat 39 40. Intinya secara keseluruhan dengan surat ini Allah ingin menanamkan rasa takut. Jangan sampai tadinya setelah betul-betul masuk neraka barulah
mengatakan menyesal dengan mengatakan andai aku ini menjadi tanah. Tentunya semuanya itu tidak mustahil, itulahnya mustahil manusia berubah jadi tanah sehingga berhenti merasakan siksaan neraka, nggak akan ada. Teruslah tuh dua hiji. Nanti berarti mulainya masuk ke kajian ayat-ayatnya, kajian ayat-ayatnya sesuai dengan pembagiannya tadi lah 1 sampai 5, kemudian 6 sampai 16 dan seterusnya lah.